ini udah agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di video Investigafon. Selamat datang kembali Acop yang sudah 7 purnama tidak nge-shoot Investigafon. Melanglang buana ke Marzum tiba-tiba si Acop. Dan sekarang kita akan menginvestigasi sebuah smartphone against ini dari South Korea, Acop. Tapi ini lebih ke mantan handphone flagship sih, Cop, yang kita investigasi. Kalau kemarin kan Samsung Galaxy M series ya, udah kita investigasi juga. Nah sekarang ini mantan handphone flagship yang wadidaw banget. Karena dulu pada tanggal 18 Maret 2018 harganya 11.499.000 rupiah. Dan sekarang ini Bewok beli di salah satu e-commerce, which mean warnanya adalah hijau. Tahu kan? kuning. Nggak ada e-commerce kuning. Lu gua tampol ya? Ada bang kuning Amazon. Ini apa? Di Indonesia maksudnya. Oke kita lanjut lagi bisa. Dan ini gue belinya harganya 2 juta brother. Lu bayangin dari 11.499.000 dikurang 2 juta. Jadi berapa tuh? 9.499.000 penurunan harganya. Apakah masih worth it atau tidak untuk kalian pakai dan kalian beli di tahun 2021? Who knows? Karena harus kita investigasi terlebih dahulu. Anjay, Inggris gue makin fluence ya. Makin British, anjay. Mau dikasih tahu sekarang apa gimana? Handphonenya? Masa besok sih bang? Oh. Ini tutup dulu nih. Closing aja dulu. Jadi bro, yang kita investigasi adalah Samsung. Samsung. Iya. Berarti kalau Samsung tuh dia Samsung. lahirnya tuh kaki duluan. Terima kasih udah nyapuin. Sungsang gua. Kan Samsung kan. Lu nggak tahu kalau orang lahirnya kaki duluan namanya Sungsang. Hilmi kesini dong. Ih gak apa-apa sini. Ih Hilmi lagi malu soalnya Hilmi belum make upan. Tetap aja kamu cantik Neng, atau sini yuk. Ih. Ya udah nanti ya, pokoknya Bewok akan bareng-bareng sama Hilmi di video Mystery Box. Ah? Ah cewek. Gue? Ih nggak, canda sayang. Aku di sini cuma acting doang sama Hilmi. Oke, brother. Inilah paket pembeliannya ya, namanya handphone second, wajar-wajar aja kalau unit only, nggak ada kardusnya. Memang ada sih beberapa yang ngejual kardus gitu loh, Cop. Kalau lo mau full set bisa juga. Nah ini juga gue nggak yakin kalau perlengkapannya ini ori, karena kita beli handphonenya Samsung. Lihat dong chargernya apa? Nggak kelihatan bang, gelap. Nggak kelihatan ya. Chargernya apa? Lampu. Apa itu Aksa? Oh Sony. Wow bro. Wow. Chargernya. Ya ini, iya karena kan ini handphone second dan unit only, masih syukur lo dikasih charger. Oke, ih masih mulus banget brother, sumpah. Bagus Raga, nyarinya yang mulus. Oke brother, kurang lebih unit device-nya seperti ini. Sepertinya memang untuk Samsung Galaxy S9 ini dia nggak berbeda jauh masalah desain, dimensi dan segala macam sama S8. Kecuali S9 sama S9 Plus, itu yang beda paling cuman di RAM-ROM-nya aja. Terus kemudian pasti dimensinya beda karena layarnya lebih luas. Gitu brother. Sama kalau S9 Plus teh dia dual kamera, kalau ini cuma satu kamera doang. Yang mana di bagian bawah sini terdapat speaker, kemudian ada mic, ada port USB Type-C dan juga grill speaker. Jack audio 3,5 mili, ini grill speakernya. Ini jack audio 3,5 mili. Including juga sama antena ya brother, ini ada 2 line-nya, garisnya. Kemudian kita bergeser ke bagian sebelah kiri. Ini di sini terdapat tombol power on off, including sama tombol volume up and down. Bergeser lagi ke bagian atas, di sini ada 2 antena side-nya. Ada line 2 gini, brother. Kemudian ada apa lagi nih? Mic ya, kecil di sini. Sama ini ada SIM tray. Nah, ini typically-nya dia memilih ya, brother. Kalian bisa masukin 2 slot SIM card sekaligus yang nano, or kalian pilih satu slotnya ini buat micro SD untuk extend internal storage-nya. Next lagi, di bagian sebelah kanan ini berarti ya. Oh, gue salah. Sepertinya ini ada tombol Bixby. Kalau zaman dulu tuh masih ada Bixby-nya, Cop. Sekarang udah nggak ada ya. Tombol Bixby sudah dihilangkan, brother. Oke, dari bagian kanan, kiri, atas, bawah kita akan beralih ke bagian belakang. Nah, lemahnya gini nih.
dia sering banget kotor karena lapisan depan sama belakang ini sudah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 5, brother. Jadi menghindari lecet-lecet ringan kalau misalkan lo semua masukin ke dalam pocket. Gue mau infoin dulu nih, kalau Samsung Galaxy S9 ini, Doski itu punya dimensi 147,7 mm kali 68,7 mm kali 8,5 mm. Bobotnya ringan banget, cuma 163 gram. Oke, kita bahas masalah kamera belakang ya. Di sini, di belakangnya ada konfigurasi single kamera. Kasian ya, single dia. Resolusinya 12 megapiksel dengan bukaan diafragma f1.5 atau 1.4 juga. Kemudian untuk videonya, Doski ini bisa merekam video 4K 30 dan 60 fps. 1080 juga bisa, 30 dan 60 fps sampai 240 fps. Mantap ya. Memang pada zaman dulu Chopsky ini tuh terkenal banget dengan kemampuan kameranya yang Daebak punya. Dan nggak cuma itu, Doski punya IP68, which mean anjay. Bahasa Inggris word banget. Aduh sorry. Yang berarti Doski ini bisa tahan kedalaman air 1,5 sampai 2 meter dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit. Tapi yang harus digarisbawahin adalah walaupun tahan air, lu nggak bisa semerta-merta masukin ini ke dalam laut, air laut. Karena tetap aja bro, akan rusak-rusak juga gitu karena air laut karena lebih keras gitu loh karena ada kandungan garamnya. Selain ada single kamera, di sini juga ada fingerprint yang pastinya, kemudian sama LED flash. Oke, ini Docomo punya ya, brother. Docomo, Udah kan, teman baikku. Itu zaman dulu banget ya kita ngomongin Docomo. Sebenarnya sih Sony juga Docomo punya juga kan, ada. Yang mana Doski ini bentang layarnya 5,8 inch, Quad HD Plus, Curve Super AMOLED, rasionya 18,5 banding 9, brother. Ada beberapa sensor juga, including sama kamera selfie yang punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan diafragmanya f1.7. Oke, nah ini ada NFC-nya juga ya. Nih beberapa fitur ya, ada dark mode, kemudian focus mode. Ini penting banget buat lo semua yang pengen kerja, tapi nggak mau diganggu gitu loh. Ada focus mode-nya, jadi cuma ada beberapa aplikasi listing, ada Galaxy Kids-nya juga buat lo semua yang punya anak supaya nggak macem-macem gitu main handphonenya. Ada Dolby Atmos, kemudian NFC harusnya ada, ya bener ya. Ini ada NFC, always on display seperti biasa karena layarnya AMOLED. Software information, nah ini ada beberapa spesifikasi yang mana seperti kalian tahu ya. Untuk Samsung Series S ini di Indonesia sama di US tuh beda untuk chipsetnya. Kalau di sana makanya dia makainya itu Snapdragon. Kalau di Sokin, Doski as always makainya Exynos, brother. Yang mana Doski ini pakai Exynos 9810 khusus di Indonesia atau Snapdragon 845 yang gue bawa ini Exynos ya, atau Snapdragon 845 kalau di US. Fabrikasinya 10 nanometer, 64 bit octa-core, 2,7 sampai 2,8 GHz, brother. Kemudian ini sebenarnya Android versionnya bawaannya itu adalah Android Oreo, which mean adalah Android 8, upgradable sampai Android mentok 10 gitu. Gue belum dapat informasi lebih lanjut, tapi setahu gue ini tuh mentoknya cuma di Android 10 aja gitu. Kalau user interface-nya seperti biasa, ciri khas Samsung makanya One UI, ini versinya 2.1. Kalau yang terbaru tuh 3.1, betul ya? Kalau UI yang terbaru. Oke, sedangkan untuk kapasitas baterainya kecil banget bro. Ini adalah salah satu kelemahan handphone zaman dulu karena baterainya kecil. Cuman 3000 mAh baterainya. Sip, baiklah kurang lebih itu beberapa informasi yang gue bisa sampaikan nih terkait beberapa spesifikasi dari Samsung Galaxy S9 or S9. Lanjut, gue bakal coba siapin dulu beberapa aplikasi untuk kita uji seperti PUBG Mobile sama AnTuTu Benchmark untuk ngecek lebih update skornya berapa. Baiklah brother, ini sudah banyak download AnTuTu Benchmark dan sudah keluar hasil dari skornya. By the way, ini gue pakai AnTuTu Benchmarknya adalah versi 8. Dan Doski bisa menghasilkan skor AnTuTu Benchmark 311 ribuan, brother. Mantap ya, ini lebih tinggi dibanding sama yang dilansir sama GSM Arena. Kalau gue cek di GSM Arena, itu tuh skor AnTuTu Benchmarknya mentok di 250 ribu something. Tapi Doski pakai versinya yang versi 7, cop. Gitu. Dan ini ternyata brother, tadi kan gue bilang ya, kalau di Indonesia itu kan Exynos, kalau di luar negeri kan Snapdragon makanya. Ternyata unit yang kita beli brother, Docomo punya, ini pakai Snapdragon 845. Snapdragon 845. Nah, kalau yang pakai Exynos, GPU-nya tuh pakai GPU Mali. Nah, kalau Snapdragon punya makanya Adreno 630 brother. Debak gak sih? Harga 2000 ya kan dapat Snapdragon. Kita lanjut aja untuk ngetes gaming ya. Gue bakal cek kira-kira dia grafisnya mentok di mana untuk PUBG Mobile.
Nah, tadi gue udah download dalamannya juga tuh, lama agak sejam gitu kalau nggak salah tadi. Kita cek settingan grafisnya dulu ya. Ini smoothnya dia bisa sampai di extreme pastinya, flagship ya kan. Balance-nya ultra, HD-nya ultra, HDR sepertinya bisa juga ultra HD yang belum bisa. Tuh ultra HD-nya belum bisa. Jadi mentoknya di HDR ultra ya brother, tapi biasanya gue makainya di smooth ultra sih atau extreme lah. Tuh renderingnya juga oke. Tuh nggak ada masalah. Langsung ke render semua tuh rumah-rumahnya. Cuman nih kekurangannya ya dikit ya, si Samsung Galaxy S9 ini. Pada saat tadi gue download beberapa part gitu ya, back covernya panas bro, mulai anget. Ini juga pas gue main PUBG juga rada-rada anget dikit. Wuh, hello. Tar lu, kita gini aja Cok. Kita penyiksaan aja Cok. Mampus lu. Baiklah brother, kurang lebih seperti itu ya experiences bewok walaupun cuma bentar doang. So far sih so good banget, namanya juga Snapdragon ya kan, lu jangan meragukan. Skor AnTuTu benchmarknya wadidaw 311.000. Ini lebih besar dibanding apa yang dilansir sama GSM Arena, mungkin karena memang beberapa aplikasi nggak terlalu banyak yang kita download. Jadi conclusionnya adalah menurut gue S9 lu beli di tahun 2021 ini masih worth it. Cuman dengan beberapa catatan, tergantung lu mendapatkan unit device yang mana. Makanya kalau misalkan lu mau ngebeli, pastiin dulu tuh di spesifikasi detail sama keterangan lebih rinci. Ada shadow nggak? Yang pertama, cara ngeceknya gampang banget. Ini kalau misalkan lu mau ngecek di Google juga banyak. Cara ngeceknya adalah bintang, kemudian pagar, kosong, bintang pagar. Itu nanti bakal keluar tuh. Nih, bakal keluar untuk lu ngecek warnanya dan segala macam. Tuh. Biasanya kalaupun ada shadow dikit, cara menyiasatinya nih ya, misalkan lu beli nih terpaksa ada shadownya, cara menyiasatinya adalah supaya nggak terganggu, lu pakai dark mode. Biasanya gitu, karena shadow itu akan terlihat ketika layarnya berwarna putih. Biasanya warnanya pink merona gitu loh bro warnanya. Nah kurang lebih seperti itu. Dengan catatan ya bro, masih worth it kalau misalkan lo dapat device yang bagus, yang no shadow, nggak ada dead pixel, kemudian baterainya juga masih bagus banget. Yang kita dapat kebetulan unit device-nya ini bagus menurut gue. Jadi masih worth it banget buat kalian takis ataupun kalian beli. Hasil kameranya, kasih nggak Cop? Kasih ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang lain. Polytron. Nanti bakal kita review juga nih. Banyak banget bocoran deh. Nih hasil kamera belakang. Ini hasil kamera belakang. Ini hasil kamera bagus tuh. Walaupun dia single ya bro, tapi dia happy. Anjay. Single anjay. Oke, ini kamera belakang, ini kamera depan tuh, selfie-nya juga. Enggak, sorry. Ini agak buram karena gue tadi shaking. Kurang lebih seperti itulah brother. Bewok sudah memberikan konklusi ya. Kalau misalkan kalian mau beli dengan kondisi bagus kayak gini, worth it banget buat lo beli di tahun 2021. Tapi ya itu, dia mentoknya untuk Android versionnya Android 10. Gue belum dapat informasi lagi kalau upgradable ke Android 11. Terima kasih buat lo semua yang nonton video ini dari awal sampai akhir. No skip-skip. Semoga video ini membantu buat lo semua yang belum kesampean beli handphone flagship di tahun 2018. Dan sekarang harganya udah turun jauh, langsung takis buat beli brother. Jangan lupa buat like, comment, share, juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Bye Hilmi. Assalamualaikum brother. Masih aja ganjen sama Hilmi.